Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pagi ini kamu akan mempelajari subtopik baru, yaitu tentang rangkaian GGL atau susunan GGL. Dan subtopik yang akan kamu pelajari pada pagi hari ini yaitu bagaimana GGL dirangkai seri dan bagaimana jika dirangkai paralel atau gabungan seri dan paralel. Sebelum memahami lebih jauh, maka perlu mengetahui pengertian GGL dan seperti apa ya, isi atau komponen di dalam sebuah alat yang kita sebut GGL. Gaya gerak listrik adalah komponen yang mengubah energi kimia, energi mekanik, atau energi lainnya menjadi energi listrik. Misalnya, baterai. Di dalam sebuah baterai, itu disusun atau dibangun oleh beberapa unsur. Ya, contohnya, baterai memiliki hambatan dalam. Ya, baterai yang disusun oleh beberapa unsur, itu misalkan baterai yang hanya sekali pakai, yang kita sebut dengan baterai primer. Ya, contohnya alkalin. Di dalam baterai alkalin itu ya, terdiri dari beberapa unsur zinkum, karbon, manganoksida, serbuk karbon, dan amonium klorida. Ini unsur ini menjadi atau bersifat sebagai hambatan yang ada di dalam baterai. Bahkan untuk baterai sekunder. Ya, baterai sekunder ini yang dapat diisi ulang. Misalnya baterai aki daripada kendaraan, ya, dan bahkan baterai daripada handphone, ya, yaitu baterai ion litium. Ini juga terdiri dari unsur kadmium, nikel, potasium, hidroksida. Dan unsur inilah yang menjadi hambatan dalam daripada sebuah baterai yang memiliki tegangan atau GGL. Ya, inilah pengertian daripada GGL. Contoh, ya, sebuah baterai, ya, di dalamnya terdapat sumber tegangan dan di dalamnya ada hambatan yang kita sebut hambatan dalam. Penulisannya R kecil. Dan GGL ini adalah E, epsilon. Ya. Baterai ini ketika dia dalam keadaan terbuka, maka tegangan antara ujung A dan B, kita sebut VAB, itu sama dengan besar GGL-nya. Mengapa? Karena belum ada arus yang mengalir. Ya. Jadi di dalam baterai belum ada arus yang keluar dan masuk. Jadi tegangan VAB-nya sama dengan GGL-nya. Bagaimana jika sudah dihubungkan dengan hambatan luar? Perhatikan gambar bahwa baterai yang sudah dihubungkan dengan hambatan luar yaitu R besar, maka di dalam rangkaian tertutup ini sudah dialirkan arus. Jadi sudah dialirkan arus sehingga pada hambatan R besar terdapat tegangan yang kita sebut tegangan jepit. Dan kemudian pada baterai sendiri karena ada hambatan dalam dan dialiri arus, maka terjadi penurunan tegangan daripada baterai. Ya. Jadi tegangan antara kutub baterai AB itu sama dengan GGL dikurang arus kali hambatan dalamnya. Jadi tegangan yang ada penurunan tegangan pada hambatan dalam baterai. Atau ya, itu sama dengan tegangan dari arus dikali hambatan daripada R, yaitu hambatan luarnya. Ya. Jadi ketika baterai dalam keadaan tertutup, arus dialirkan melalui hambatan luar, tegangan terminal, yaitu VAB, ya, mengalami penurunan tegangan dan disebutlah VAB itu adalah tegangan jepit. Ya. Jika VAB adalah tegangan jepit, yaitu selisih dari GGL, ya, dikurang arus kali hambatan dalamnya, ini sama dengan I kali R, yaitu tegangan jepit, AB, yaitu tegangan pada hambatan luar. Maka secara matematis bisa kita sederhanakan,
ya, E ini ya, menjadi ya, IR dikurang, ya, dikurang. Kalau ini dikurang, pindah ke kanan menjadi positif. Hingga IR ditambah I kali hambatan dalam. Atau lebih sederhana, GGL daripada baterai tersebut adalah arus dikali total hambatan dalamnya. Mengapa ditambahkan? Karena hambatan dalam dan hambatan luar R besar itu berada dalam satu rangkaian seri, ya, tidak bercabang. Jadi dijumlahkan. Sehingga dapat kita tentukan berapa besar arus yang mengalir dalam rangkaian, yaitu besar GGL-nya dibanding dengan total hambatan, baik hambatan luar maupun hambatan dalamnya. Ya, ini persamaan arus untuk rangkaian GGL. Sekarang bagaimana jika ya, beberapa GGL dihubungkan secara seri? Ya, ini secara seri, dua buah baterai, di dalamnya ada hambatan dalamnya, dan sebelah kanan ini diagramnya. Ya, nah, ini gambar yang sama, kemudian dua buah hambatan dalam ini dihubungkan dengan hambatan luar R. Nah, bagaimana sifat GGL terhadap rangkaian seri? Nah, kita perhatikan. Untuk rangkaian GGL atau tegangan daripada baterai, jika diserikan, dihubungkan seri, maka tegangannya dijumlahkan. Ya, tegangannya dijumlahkan. Jadi seri itu jika baterainya ditambah sehingga menjadi semakin panjang, maka tegangan daripada rangkaian tersebut akan jauh lebih besar lagi. Ya. Nah, jika baterainya masing-masing itu sama, maka tegangan totalnya yaitu jumlah banyaknya baterai ya, dikali GGL-nya. Kemudian hambatan dalam. Karena dua buah baterai ini memiliki hambatan dalam R dan R atau kita sebut R1 dan R2. Ini hubungannya seri, maka hambatan dalamnya adalah dijumlahkan. Atau jika hambatan dalamnya sama, berarti N kali R. Ya, N kali hambatan dalamnya. Kemudian hambatan totalnya. Tentu hambatan total yaitu hambatan dalam ya, ditambah dengan hambatan luarnya. Karena rangkaian ini adalah rangkaian seri. Ya. Nah, jika GGL-nya sudah dapat, hambatan totalnya sudah dapat, dan kemudian hambatan dalam juga sudah dapat, maka kita tentukan nilai arusnya. Ya, arus dalam rangkaian yaitu GGL dibagi hambatan totalnya atau total GGL-nya dengan total hambatannya. Total GGL itu adalah ya, karena ada dua buah maka E1 tambah E2. Total hambatan dalam itu adalah hambatan luar ditambah dengan hambatan dalamnya. Nah, hambatan dalam tadi adalah R1 tambah R2. Lanjut. Nah, jika nilai GGL-nya sama atau nilai hambatan dalamnya sama, maka bisa kita sederhanakan. Ya, arus adalah GGL total per hambatan total. Ya. GGL-nya ada katakan 2 buah, maka N-nya sama dengan 2. Ya, N-nya sama dengan 2. Hambatan dalam R. Ya. Hambatan luar R ditambah hambatan dalamnya. Hambatan dalam berapa buah? 2 buah. Bisa jadi kita buat R1 tambah R2. Karena R-nya sama, berarti jumlah daripada hambatan dalam dikali nilai setiap hambatan dalam tersebut. Sehingga menjadi NE per R ditambah NR. Nah, inilah persamaan arus jika rangkaian GGL tersebut adalah rangkaian seri. Ya. Selanjutnya, kita coba amati contoh daripada rangkaian seri. Ya. Tiga buah baterai ya, dihubung seri dan kemudian kedua ujung daripada baterai tersebut, rangkaian baterai, dihubungkan dengan hambatan luar. Perhatikan rangkaian, masing-masing baterai 9 GGL memiliki GGL 9 volt dan hambatan dalam R.
Ya, pada hambatan luar R besar 50 ohm dialiri arus I sama dengan 0,53 ampere. Tentukan nilai hambatan dalam masing-masing baterai. Baik, kita akan coba menjawab. Ini data soal. GGL-nya 9 volt ya, masing-masing. Kemudian hambatan luar 50 ohm dan arusnya 0,53 ampere. Kemudian banyaknya GGL yang di seri adalah 3. Ya, yang ditanya hambatan dalam. Ya, persamaan daripada arus yaitu GGL total per R total. Ya, nah, GGL total itu berarti jumlah daripada baterai dikali berapa GGL-nya dan hambatan totalnya yaitu jumlah hambatan luar dengan jumlah hambatan dalamnya. Ya, kita perhatikan jika arusnya, ya, arus yang diberikan yaitu 0,53 ampere, jumlah daripada baterai ada 3, ya, R1, R2, R3. Kemudian tegangan daripada masing-masing baterai itu 9 volt. Dibagi dengan hambatan total. Hambatan total itu terdiri dari hambatan luar 50 ohm dan di seri, ya, karena 3 buah GGL-nya tentu hambatan dalamnya juga 3. Nah, hambatan dalamnya R kali 3. Jadi R-nya yang ingin kita hitung. Ya, kita sederhanakan perhitungannya. 0,53 kali 50 tambah 3 kali R sama dengan 3 kali 9, 27. Ya, disederhanakan, maka diperolehlah bahwa hambatan dalam setiap ya, baterai tersebut yaitu 0,31 ohm. Nah, inilah contoh untuk GGL seri. Selanjutnya bagaimana jika rangkaiannya paralel? Ya, nah, kepada kita diberikan 2 buah baterai disusun paralel. Nah, paralel itu berarti sejajar, berarti kedua kutubnya ya, dihubungkan dengan kawat penghubung dan bersifat terjadi percabangan karena keduanya ya, menghasilkan arus dan dialirkan ke hambatan R. Ya, jadi perhatikan alur daripada rangkaian paralelnya, dihasilkan arus, kemudian ini masuk ke hambatan luar dan kembali lagi melalui percabangan ya, GGL yang atas dan yang bawah. Nah, ini secara diagramnya sama ya, prinsipnya sama. Bagaimana sifat rangkaian jika GGL dirangkai paralel? Nah, sifat daripada GGL atau tegangan baterai jika diparalel, maka nilai tegangannya itu ya, adalah sama. Ya, kalau kita berikan yang atas ini nilainya E1 dan yang bawah E2, maka nilai E1 sama dengan nilai E2. Kalau ada beberapa buah di paralel, maka tetap nilainya yaitu nilai daripada salah satu daripada baterai itu sendiri. Nah, itu sifat daripada rangkaian paralel untuk GGL-nya. Yang kedua, hambatan dalam. Baterainya dirangkai paralel. Ya, baterainya dirangkai paralel. Berarti hambatan dalamnya juga tersusun secara paralel. Maka jika hambatan dalamnya tersusun paralel, maka kita dapat menentukan berapa nilai hambatan dalam totalnya. Dengan metode 1/R total sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah N per R. Artinya apa? Jika hambatan dalamnya sama besar, maka jumlah yang diparalel dibagi nilai hambatannya. Sehingga kita dapatkan nilai R total nanti menjadi R per N. Itu dibalikkan. Hambatan total sama dengan hambatan luar ditambah total daripada hambatan dalamnya. Kemudian arus dalam rangkaian. Ya, prinsipnya sama dengan rangkaian seri. Ya, bedanya karena ini paralel, maka E totalnya sama dengan E salah satu daripada baterainya. Kemudian R total sama R hambatan luar ditambah dengan hambatan dalam. Dengan catatan total hambatan dalam itu adalah prinsipnya adalah paralel. Ya,
Jika nilai GGL-nya sama dan hambatannya sama, maka ini perhatikan dengan prinsip yang sama E total per R total. Ini GGL-nya tinggal E dan hambatan dalamnya. Ini tadi. Jika 1/R total sama dengan N per R, maka R totalnya sama dengan R per N. Jadi inilah yang kita pindahkan. Untuk menyederhanakannya, ya, kita kalikan N kali R per N, dan N-nya ini kita pindahkan ke atas. Sehingga menjadi N kali GGL per N kali hambatan luar ditambah hambatan dalamnya. Ya, di mana N itu adalah banyaknya hambatan yang di paralel. Contohnya, ya, perhatikan ada 3 buah baterai di paralel, kemudian dihubungkan dengan hambatan luar. Perhatikan rangkaian paralel GGL dengan besar masing-masing 4,5 volt dan hambatan dalam 0,5 ohm. Dalam rangkaian mengalir arus, jadi diketahui nilai arusnya 1,2 ampere. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai hambatan luarnya, berarti R-nya, R besarnya yang ditanyakan. Ya, ini datanya diketahui GGL 4,5 volt, hambatan dalam 0,5 ohm, dan arus 1,2 ampere. Kemudian di paralel sebanyak 3, ya, 3 GGL di paralel. Ditanya hambatan luar R. Ya, prinsip daripada rangkaian GGL, yaitu arusnya sama dengan GGL total per R totalnya. Atau, ya, jika ini ada nilai hambatan dalamnya sama dan GGL-nya sama, maka dapat ditentukan. Ya, dapat ditentukan berapa nilai dari hambatan luarnya. Ya, kita masukkan nilai arus 1,2 ampere. Arus 1,2 ampere, kemudian nilai GGL-nya 4,5 volt. Berapa banyak di paralel? 3. Ya, sesuai rumusnya. Kemudian di bawahnya, hambatan luar belum diketahui, jumlah yang di paralel adalah 3, dan nilai masing-masing hambatan dalam itu adalah 0,5. Ya. Kemudian kita sederhanakan perhitungannya, 1,2 kali 3R tambah 0,5 sama dengan 13,5. Maka, ya, setelah dikalikan ke dalam, 3,6 R kali 0,6 sama dengan 13,5 menjadi R sama dengan 13,5 kurang 0,6 per 3,6. Sehingga hasil daripada hambatan luar yaitu 3,58 ohm. Nah, inilah contoh jika GGL-nya di paralel. Nah, bagaimana jika selanjutnya? Ya, kita perhatikan. Perhatikan rangkaian gabungan paralel dan seri. Jadi, juga di paralel dan diserikan. Besar masing-masing GGL-nya 3 volt dan hambatan dalam 0,2 ohm. Lalu dihubungkan dengan hambatan luar 4,2 ohm. Tentukan besar arus yang mengalir dalam rangkaian. Ya, ini rangkaiannya. Yang baterainya di seri ada 3, sama-sama 3, dan jumlah paralelnya ada 2 di paralel. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kita akan mempergunakan metode gambar. Ya, perhatikan. Diketahui GGL-nya 3 volt, hambatan dalam 0,2 ohm. Hambatan luar 4,2 ohm. Yang ditanya arus dalam rangkaian. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Ya, secara gambar kita ikuti. Ya, ini rangkaian awal soal. Ya, ini soal 3 buah di seri dan 2 di paralel. Dihubungkan dengan hambatan luar. Kita sederhanakan. Ya, GGL yang seri 3 ini kita serikan menjadi 1. Yang di bawah juga kita serikan menjadi 1.
Dengan catatan, karena seri, sifat GGL seri, tegangan dijumlahkan. Kedua, sifat hambatan dalam seri, juga hambatan dalamnya dijumlahkan. Nah, ini dijumlahkan. Iya. Nah, sekarang sesudah GGL-nya dijumlahkan menjadi 9 volt. Ya, hambatan dalamnya dijumlahkan juga 0,6 ohm. Nah, bagian atas dengan bagian bawah sama. Ya, 9 volt 0,6 ohm. Kita sederhanakan lagi yang paralel. Kalau tadi kita pergunakan yang seri, sekarang kita pergunakan yang metode paralel. Ya. Sifat rangkaian paralel yaitu tegangannya sama. Nah, ini tegangannya sama. 9 volt, 9 volt. Jadi hasilnya tegangannya sama, 9 volt. Kemudian hambatan dalam paralel. 0,6, 0,6. Jika ini kita paralelkan, 1/0,6 ditambah 1/0,6, maka kita dapati 2/0,6. Maka R totalnya 0,6 dibagi 2, yaitu 0,3 ohm. Maka inilah rangkaian akhir daripada beberapa GGL yang dihubungkan dengan resistor luar. Nah, bagaimana menentukan nilai arusnya? Sudah menjadi sangat sederhana. Ya, arus adalah GGL total per R total. Maka GGL totalnya adalah 9, R totalnya yaitu hambatan luar ditambah dengan hambatan dalam. Nah, ini karena rangkaiannya tidak bercabang. Ya. Maka 4,2 ditambah 0,3. Sehingga menjadi 9/4,5. Jadi arus yang mengalir dalam rangkaian yang terdiri dari beberapa GGL paralel seri ya, yang digabung yaitu sebesar 2 ampere. Nah, inilah contoh terakhir rangkaian GGL ya, yang terdiri dari seri, paralel, dan bahkan kita gabungkan menjadi seri paralel. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Jika ada yang masih kurang jelas atau ingin bertanya lebih jelas lagi supaya mudah dimengerti, maka silakan hubungi kami melalui WA daripada guru fisikanya. Terima kasih, salam sehat, salam.